Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang masuk pada gelombang pertama pendaftaran P3K. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru dari BKN H-1 penutupan P3K. 8.000 dinyatakan TMS khususnya bagi tenaga teknis. Dan Bapak Ibu, ini ada informasi juga BKD ingatkan ini ya yang diperiksa ya. Berkas yang diperiksa itu yang ini. Yang lain yang sepele-sepele itu diabaikan. Dan kita berharap memang pendaftaran ini dimudahkan oleh BKD ya, jangan sampai kita dinyatakan TMS. Mari simak video ini sampai selesai. Ya, ini informasi pertama update per 18 Oktober ya. Bapak Ibu dari BKN, ternyata untuk guru ada 2.963 yang dinyatakan TMS. Bapak Ibu, guru ya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan ini baru 396. Pemeriksaannya sudah cukup banyak, tetapi memang kenapa ya yang nakes ini sedikit sekali yang salah ya. Tetapi kita lihat sangat jomplang apabila kita lihat yang teknis. Di sini sudah 8.111 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu, padahal BKD mengatakan bahwa pemeriksaan berkas itu hanya pada poin berikut. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi murni Bapak Ibu penilaian BKD itu bocorannya hanya menilai pada sekian poin upload yang Bapak Ibu unggah di laman SSSN. Di sini ada 7 berkas khususnya untuk guru ya. 7 berkas untuk guru, bedanya adalah pada keterangan aktif 2 tahun dan pengalaman 2 tahun. Nah, di situ bedanya. Sedangkan yang lainnya sama, mulai dari pernyataan, kemudian lamaran, KTP, kemudian ijazah, transkrip, pas foto itu sama. Nah, bedanya hanya pada 2 itu tadi, di mana guru tidak menggunakan hal itu, guru hanya menggunakan surat keterangan mengajar ya, ini dari kepala sekolah saja atau berkas yang diunggah dari BKD. Nah, Bapak Ibu, inilah berkas yang paling pokok yang dinilai oleh BKD, yang ternyata untuk tenaga teknis bisa 8.000 dinyatakan TMS. BKD akan mengabaikan ya pesan-pesan kesalahan sepele Bapak Ibu, sebagaimana sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan di sini masih ada lagi beberapa kesalahan-kesalahan sepele yang kita harapkan ini diabaikan oleh BKD. Di antaranya Bapak Ibu, tanggal lahir di ijazah beda ya dengan tanggal lahir yang ada di KTP, cuma beda sehari. Ini Bapak Ibu seharusnya yang digunakan adalah yang pada ijazah ya, karena semuanya yang ijazah ini yang jadi patokan. Semoga aman. Yang paling penting itu adalah upload dokumen ya. Ini Bapak Ibu ya, rekan yang paham akan mendapatkan kepahaman tentang ini. Kemudian manusia tidak belajar seutuhnya dari penciptanya, sering mempersulit urusan orang. Teruslah berjuang sahabat honorer. Aku sama 17 tahun sudah mengabdi kepada negeri ini, dan semoga saja luluskan ya. Ini 50.000 gajinya sebulan. Harusnya Suket bekerja terus-menerus, jangan minimal 2 tahun. Ini nggak tahu maunya berapa ya. Gimana kalau foto pakai kerudung selain hitam Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya tidak ada ketentuan ya untuk kerudung apakah harus hitam. Semoga memenuhi syarat. Verifikator dari BKD daerah tempat kita melamarkah? Mohon jawab ya yang memeriksa BKD kita ya. Bang, jika nomor ijazah SD sampai dengan SMA nomornya salah, kami pakai nomor yang di atas bukan nomor yang di bawah, dari kepala sekolah. Ini tidak terlalu prinsip ya. Untuk nomor ijazah ini tidak TMS lah, mudah-mudahan ya. Ijazah saya beda nama dengan NEM, apakah TMS? Beda nama dengan NEM, pakai yang di belakang ijazah saja supaya tidak ada berkas lain, karena NEM itu pakai berkas berbeda. Saya udah submit tapi salah input tempat lahir ijazah, aman nggak ya? Semoga aman ya. Kalau ijazah SMA terbakar dan ada fotokopinya gimana? Ya, fotokopi tetap tidak bisa ya, harus menggunakan suket ini. Suket keterangan, maksudnya suket dari sekolah ya, ataupun dari dinas. Kemudian saya panik karena lupa isi deskripsi pekerjaan. Deskripsi sih penting-penting, tidak penting ya. Tidak diisi sebenarnya juga tidak menjadi persoalan. Tapi karena kita honorer, ini harusnya ada deskripsi pekerjaannya. Saya memvideokan proses resum dengan cek kembali data. Dan semua sesuai. Apabila proses verifikasi saya dinyatakan TMS karena berkas tidak terlihat jelas, misalnya apakah saya bisa menunjukkan punya bukti video tadi, apakah bisa dijadikan alat bukti.
Ya, bisa saja nanti, tapi langsung ke BKD ya. Semoga ada kebijakan BKPSDM. Kesalahan kami sudah tua, mata sudah rabun, mohon dipermudah. Amin. Dokumen yang salah mohon bisa dibenahi. Kasihan kami yang sudah lama bekerja. Saya tanya di bagian umpek tempat bekerja, kolom pejabat diinstruksikan mengisi nama pejabat. Semoga aman saja. Insya Allah semoga aman. Padahal yang diisi adalah jabatan ya di situ. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau lupa upload pas foto, tidak menggunakan kemeja putih? Yang dipersyaratkan itu adalah formal ya, tidak menyebutkan kemeja harus putih ya. Sudah resum baru sadar unit kerja kepala sekolah belum diedit, masih tertera tulisan unit kerja sekolah lain. Aduh, Masya Allah. Sayang sekali. Kalau saya sudah surat lamaran dan surat pernyataan padahal sudah dicek berkali-kali dan sudah resum. Sekali dicek ulang di bawah tanda tangan, baru nyadar ada gelar SPD-nya. Nama di atas tidak ada SPD. Ya, di atas tidak ada SPD, di bawah ada SPD. Ya, sebenarnya itu tidak prinsip, mudah-mudahan aman ya. Bagusnya BKN langsung surati BKD agar tidak terlalu ketat dalam seleksi administrasi ini. Semoga kami bisa lolos. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk yang tahap 2, tahap 1 saja kami juga berdoa ya. Izin bertanya Min, apakah untuk surat pernyataan yang bertanda tangan materai 10.000 tempat lahirnya ditulis tapi lupa nulis tanggal dan bulan lahir karena sinyal di tempat saya? Seharusnya tidak ada hubungannya ya ini dengan sinyal masalah penulisan berkas ini, kecuali dalam proses upload ya. Sering hilang takut tidak di-upload dan nggak sempat resum. Apakah berpengaruh? Dan saya berharap itu ada kebijakan dari BKN, pertimbangkanlah juga dari BKD, apalagi anak saya itu sudah mengabdi belasan ini dari orang tua, mudah-mudahan ya, dari Kalimantan Tengah. Soal lamaran nggak pakai titik koma, malah udah submit, ini berarti di bagian belakang misalnya surat lamaran titik koma, kemudian KTP titik koma. Semoga aman ya. Harusnya kan ada format dari BKD yang kita tidak boleh rubah-rubah lagi ya. Surat pernyataan tidak pakai kop surat, ternyata saya pakai kop surat dinas. Apakah TMS? Waduh. Ya, pernyataan itu ya surat pernyataan, tidak ada kop dinas, karena yang membuat pernyataan itu kita pribadi, bukan atas nama dinas ya. Semoga saja ya Allah jangan TMS. Biar mereka tak nampak ya kesalahan itu. Gimana kalau foto pakai kerudung selain hitam? Ini sudah kita jawab tadi. Perhitungan 2 tahun masa kerja itu sejak kapan Pak? Ya, ini mulai 2023-2024 sampai Desember. Kemarin pernah sampaikan sampai Desember 2024. Maaf Pak, mau tanya, di kantor kami kekurangan informasi dan kurangnya sosialisasi BKD, jadi kami kebingungan mengisi nilai ijazah. Boleh ditanyakan helpdesk sebenarnya, tapi salah satu dari SKH UN atau nilai yang di belakang ijazah bisa dimasukkan, jangan dimasukkan semua. Bang, pejabat nama atau nama jabatan? Kalau di riwayat pekerjaan itu jabatannya, kalau di riwayat pendidikan untuk guru itu adalah nama pejabatnya. Bang, kalau SPK saya dari tahun 2021 hilang, jadi di-upload 2017 sampai 2024 tapi tak ada 2021. Bagusnya upload dari 2022 saja. 2022, 2023, 2024, 3 tahun sudah mencukupi. Kemudian katanya cleaning service driver keamanan TMS, kenapa? Katanya tidak sesuai administrasi. Kenapa tidak sesuai? Karena tidak ada posisi di OPD tersebut. Nomenklatur yang ada hanya cleaning service driver dan keamanan. Tapi demi Allah, walau cleaning service yang nggak pernah bekerja sesuai job desk, banyak yang pegang komputer ngerjain semua pekerjaan PNS. Jadi untuk rekan-rekan ini semua, ini kan memang nanti mereka jabatannya ini dilamar di gelombang kedua. Tidak ada jabatan-jabatan yang disebut ini. Yang ada hanya jabatan pelaksana, mulai dari penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, atau apa yang untuk SD itu. Nah, itu jabatan yang dilamar. Itu sapu jagat untuk semuanya. Mudah-mudahan diterima. Surat lamaran nggak pakai titik koma sudah tadi ya. Kalau di daerah saya pernyataan 10 poin Mas, benar Pak? Apa tidak ini? Ya, sebenarnya pernyataannya 5 poin. Bisa saja ada 10 poin, misalnya tidak berminta pindah ataupun dan sebagainya. Tapi pastikan itu permintaan Pemda sendiri. Nanti Bapak Ibu tidak boleh mengupload berkas permintaan Pemda lain ya. Penulisan nomor ijazah Pak, saya kurang 1 angka pada penulisan biodata. Mudah-mudahan tidak TMS-nya ini tidak prinsip sebenarnya. Salah satu, saya salah tulis jabatan di SK awal, apakah memenuhi syarat? Insya Allah tidak, karena nanti SK kan diupload.
Pak, saya sudah resum tapi di bagian unggah surat keterangan mengajar, filenya saya fotokan lewat HP, kemudian saya ubah ke PDF melalui small PDF di Chrome, dan hasilnya di akun jelas. Ya, mudah-mudahan tetap terang, apabila tetap terang akan diterima. Ijazah saya beda nama dengan name ini sudah tadi ya, harusnya menggunakan nilai yang pada belakang ijazah. Izin bertanya Pak, saya ada perbedaan nama ijazah dan KTP. Pastikan pakai yang di ijazah ya. KTP bisa diurus, ijazah tak bisa diganti. Saya honorer non-ASN cukup lama mengabdi dan sudah berusaha dengan maksimal mengikuti P3K. Kalaupun hasilnya TMS, saya pasrah. Amin ya Allah. Ini Pak, ini bagus nih. Ini berdoa dan tawakal. Kalau sudah berusaha dengan sebaik mungkin, nah, kita pasrahkan, kita bertawakal kepada Allah. Intinya kalau memang niatnya mau menyelesaikan honorer yang sudah terdaftar di BKN, harusnya BKSDM tidak terlalu killer karena yang mendaftar di gelombang 1 itu sudah terdaftar di BKN dan valid. Ya, mudah-mudahan seperti ini ya harusnya. Tapi ternyata tadi verifikasi hasil TMS untuk teknis sampai 8.000 Bapak Ibu, ini berarti fatal. Jadi hal-hal sepele ini mudah-mudahan tidak diperiksa. Percuma kalau dikit-dikit TMS kena sumpah serapah honorer tuh mereka. Awas, hati-hati dong orang yang terzalimi ya. Numpang bertanya, saya sudah resum cuma saya lupa benahi posisi berkas ijazah yang diupload ternyata masih miring, apakah berpengaruh? Jadi ijazah itu Bapak Ibu kan ada yang posisi portrait dan landscape. Kalau ijazah harusnya yang rata-rata ya, kalau yang SMA itu portrait, kalau yang misalnya S1 itu rata-rata landscape. Ya, kalau terbalik itu masih diakomodir lah menurut saya ya. Kalau ijazah terbakar ini sudah tadi tidak boleh pakai fotokopi ya, harus ada suketnya ya. Izin bertanya Min, saya lupa upload SK tapi sudah dimasukkan SK di riwayat karir. Ya, upload SK memang di riwayat karir, upload tidak ada di tempat lain ya, hanya satu tempat saja. Izin bertanya Pak, saya sudah resum tapi baru sadar suket aktif bekerja, lupa dicap basah. Nauzubillah. Mudah-mudahan aman ya. Verifikator seleksi administrasi BKD apa pusat? BKD ya, BKD kita sendiri. Makanya konsultasi ke BKD kita kalau yang submit. Tapi sudah H-1 ini, sudah banyak yang tak submit. Izin bertanya Pak, apakah email dibuat akun pendaftaran harus sama dengan email pengisian data? Harusnya sama, kenapa harus buat beda? Jangan mencari masalah, buat aman saja. Gimana kalau surat yang ditandatangani oleh kepala dinas tidak stempel materai? Apa tidak lulus? Tengok apakah minta materai apa tidak. Harusnya memang tidak ada materai ya, suket-suket itu tidak ada minta materai, hanya beberapa Pemda yang minta. Masa sanggah kan ada, iya, tapi kalau ini kita kesalahannya di kita, itu tidak bisa disanggah. Salah input nilai rata-rata transkrip nilai apakah TMS? Insya Allah tidak nanti, karena penilaian transkrip ini banyak sekali versi, jadi mudah-mudahan nanti BKD sendiri melihat upload berkas BK transkrip kita. Mas bingung nih Pak Abu, mohon pencerahannya. Jurusan D3 Manajemen Informatika itu bisa daftar jurusan apa saja? Soalnya yang terbuka formasi hanya satu SKPD dan mensyaratkan sertifikat walaupun tidak wajib. Takutnya nanti TMS dan tidak relevan. Ya, pastikan ini dikonsultasikan dengan BKD, tapi kalau sudah disubmit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sarankan sih downgrade, cari posisi aman. Nah, itu beberapa kesalahan-kesalahan yang seharusnya diabaikan oleh BKD, jangan sampai menjadi TMS. Terakhir Bapak Ibu, ini ada H-1 menjelang penutupan ini, masih ada 2 pesan BKD yang perlu kita sampaikan. Ini yang pertama adalah, misal untuk kasus sebagai berikut ya, 2019, 2022 di Dinas A, kemudian Dinas B, Dinas C. Jadi surat keterangan aktifnya itu adalah dari dinas yang sekarang ya, yang terakhir. Kop dinas terakhir, penandatanganan Kadis juga yang terakhir, yang terangkan di situ masa kerja keseluruhan ya. Jadi tidak hanya di yang C saja. Jadi bahasa pada suratnya bisa dibuat beberapa versi, yang pada intinya menerangkan Bapak Ibu bekerja sekian tahun secara keseluruhan. Salah satu contohnya seperti ini. Dalam melaksanakan tugas sebagai jabatannya ini di C, kemudian sekian bulan bekerja di mana, kemudian sekian bulan lagi di mana. Ini kalau yang bagi yang pindah-pindah dalam melaksanakan tugas berbeda-beda tempat. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya sesuaikan isi pernyataan tersebut sepanjang memang mengcover seluruh pekerjaan Bapak Ibu. Kalau hanya lulusan S1 melamar pada jabatan dengan kualifikasi SMA, pada surat saya tuliskan gelar atau tidak, jelasnya tidak buat ya. Kemudian pendidikannya di surat saya buat apa. Jadi sesuaikan dengan yang dilamar. Jadi kalau Bapak Ibu S1 melamar SMA, ya namanya jangan dikasih titel. Artinya tidak usah dicantumkan gelar. Dan untuk pendidikan SMA, walaupun memang secara real Bapak punya S1. Karena kan logikanya Bapak ngelamar di jenjang lebih rendah ya. Untuk pelamar jabatan fungsional guru, bagaimana terkait suket keterangan aktif dan surat pengalaman kerja.
Surat aktif sudah dijelaskan sebelumnya, pakai format yang manapun, boleh dari yang SSSN ataupun dari Pemda. Tapi mau pakai format manapun, tanda tangannya sampai kepala dinas. Nah ini ya. Meskipun di kami di Kepri yang sudah terlanjur pakai Kepsek itu masih dikabulkan. Surat pengalaman kerjanya, ini kolomnya tidak ditemukan pada sistem, jadi asumsinya bahwa dokumen ini tidak bersifat wajib. Untuk guru memang tidak ada pengalaman kerja ya. Tidak ada salahnya jika diunggah, silakan masukkan ke kolom aktif. Jadi disatukan filenya ya. Nah, kenapa guru tidak ada? Karena guru ini sudah fix ya, bersumber dari Dapodik. Mereka artinya sudah dinyatakan aktif di sana dan memiliki pengalaman sekian tahun. Dikarenakan ini dikelola oleh Kemendikbud, peserta bisa daftar sudah verifikasi oleh Kemendikbud sendiri, maka surat pengalaman tidak diperlukan. Dan lagi pula kalau Bapak Ibu tidak bisa memenuhi syarat, maka pasti ada galat ya, tidak bisa mendaftar untuk guru. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu di hari terakhir ini dinyatakan dapat melakukan resum dan Bapak Ibu dinyatakan tidak TMS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.